Selamat datang kembali di konten yang bukan cuma bikin mikir, tapi juga bikin lo jadi versi update dari diri lo sendiri. Kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hot banget, bahkan bikin sebagian orang parno. AI alias Artificial Intelligence, atau dalam bahasa kita, kecerdasan buatan. Tapi, tenang aja, nggak akan ribet-ribet kok. Kita bakal bahas ini pakai bahasa tongkrongan biar lebih nempel di kepala. Lo pasti udah sering dengar soal AI kan? Mungkin lo pernah pakai ChatGPT buat ngerjain tugas, atau lihat filter AI di TikTok yang bisa ubah muka lo jadi karakter anime. Tapi lo pernah mikir nggak, seiring makin canggihnya AI, apa iya kerjaan kita bakal direbut mesin? Kayak, nanti nggak ada lagi yang butuh editor, penulis, desain grafis, bahkan guru? Pertanyaan itu wajar banget. Seolah-olah tiap minggu selalu aja ada berita soal AI yang bisa ini dan bisa itu. Dari AI yang bikin lagu kayak Taylor Swift sampai AI yang bisa bikin video presentasi full script, kita makin nggak bisa bedain mana karya manusia, mana buatan mesin. Makin canggih, makin bikin overthinking nggak sih? Tapi sebelum kita panik bareng-bareng, lebih baik kita ngerti dulu apa itu AI, gimana cara kerjanya, dan seberapa besar dampaknya buat dunia kerja. Karena dengan ngerti, kita bisa siapin diri, bukannya malah kabur atau nyerah duluan. So, gasken! Duduk yang nyaman, siapin pikiran yang terbuka. Kita bakal bahas AI dari A sampai Z, biar lo bisa ambil sikap. Takut? Siap? Atau justru manfaatin AI buat naik level di hidup lo? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. AI itu sederhananya adalah program komputer yang dibuat supaya bisa berpikir dan belajar dari data. Lo kasih dia informasi, dia proses, lalu dia bikin keputusan sendiri berdasarkan pola. Bukan kayak robot yang digerakin remote, tapi lebih kayak otak digital yang terus belajar. Contohnya, kalau lo kasih AI data ribuan gambar anjing, lama-lama dia bisa ngenalin mana anjing golden retriever, mana husky, mana chihuahua. Bahkan tanpa lo harus kasih tahu langsung satu persatu. Ini yang bikin AI beda dari software biasa. Nah, AI yang lo kenal sekarang itu banyak bentuknya. Ada yang bisa ngobrol kayak manusia, contohnya ChatGPT. Ada yang bisa bikin gambar keren kayak pelukis digital, Midjourney, DALL-E. Ada yang jago ngoding, Copilot. Sampai AI yang bisa menganalisis data keuangan kayak analis senior. Serius nggak main-main? Sekarang bayangin, kalau AI bisa nulis, desain, ngoding, bahkan mikir logis, berarti pekerjaan yang dulunya cuma bisa dilakukan manusia. Sekarang bisa dikerjain sama AI juga dong. Dan ya, emang bener. Beberapa pekerjaan udah mulai terancam. Misalnya kayak customer service yang diganti chatbot, editor yang dibantu AI grammar checker, bahkan copywriter yang saingannya udah bukan manusia lagi, tapi mesin penulis otomatis. Tapi, jangan buru-buru panik dulu ya. Soalnya, nggak semua kerjaan bisa digantikan AI. Ada hal-hal yang AI nggak bisa replikasi. Empati, kreativitas kompleks, pemahaman budaya, intuisi manusia, atau hal-hal yang butuh sentuhan personal. Misalnya, lo kerja sebagai guru. Mungkin AI bisa bantu bikin materi, bikin kuis, atau jawab pertanyaan siswa. Tapi interaksi emosional, motivasi siswa, ngebaca ekspresi murid dan ngubah pendekatan belajar, itu belum bisa diganti mesin. Sama juga kayak dunia kreatif. Emang AI bisa bikin desain kece, tapi kadang hasilnya kaku dan kurang jiwa. Manusia tetap punya keunggulan dalam taste, nuansa, dan storytelling. Bahkan dalam dunia kesehatan, AI bisa bantu dokter menganalisis röntgen atau deteksi penyakit lebih cepat. Tapi AI belum bisa kasih empati, kasih kabar buruk dengan cara yang manusiawi, atau ngasih dukungan moral ke pasien. Itu tetap ranah manusia. Jadi, alih-alih takut, lebih baik kita siapin diri buat kerja bareng AI. Bukan lawan, tapi partner kerja. Kita pakai AI buat bantuin bukan gantikan. Lo bisa pakai ChatGPT buat brainstorming ide, nyari sudut pandang baru, atau ngebantu riset. Tapi sentuhan terakhir, gaya bahasa dan feel-nya tetap harus dari lo. Karena AI belum tentu ngerti rasa. Atau lo designer? Pakai AI buat nyari inspirasi warna, bentuk, atau konsep. Tapi eksekusinya, fine-tuningnya, dan selera desain, itu kekuatan lo sebagai manusia. AI itu kayak kalkulator di dunia digital. Dia mempercepat kerja lo, tapi bukan berarti lo jadi nggak butuh mikir. Justru lo jadi bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategis dan kreatif. Makanya sekarang banyak muncul profesi baru yang AI-friendly,
kayak AI prompt engineer, yang jago kasih perintah ke AI trainer, data analyst, sampai konsultan etika AI. Intinya, dunia kerja emang bakal berubah, tapi bukan berarti lenyap. Yang bakal lenyap itu cuman orang-orang yang gak mau belajar dan adaptasi. Lo gak perlu jago coding buat bersaing, tapi lo perlu ngerti teknologi, paham cara pakai AI dengan bijak, dan terus upgrade soft skill lo. Kayak komunikasi, empati, kerja tim, dan adaptasi. Jangan cuma jadi user pasif yang ikut-ikutan. Jadilah kreator, pemimpin, atau minimal pengguna yang ngerti cara manfaatin AI dengan cerdas. Sekarang ini, skill yang paling mahal bukan cuma ngerti AI, tapi tahu kapan dan gimana pakai AI dengan benar. Karena AI itu cuma alat, bukan otak. Otaknya tetap lo. Bahkan Elon Musk, Sam Altman, dan banyak tokoh tech lainnya bilang, AI bukan untuk gantiin manusia, tapi memperkuat potensi manusia. Jadi daripada takut, lebih baik kita kenalan, belajar, dan jadi ahli di bidang yang nggak bisa digantikan AI. Atau malah bikin AI-nya? Siapa tahu kan? Jadi kesimpulannya, AI memang canggih, cepet, dan kadang bikin insecure. Tapi kita nggak sedang di ambang kiamat pekerjaan. Kita cuma lagi masuk ke fase baru, dunia kerja 2.0, di mana kolaborasi manusia dan mesin jadi kunci sukses. Lo nggak harus takut kehilangan kerjaan. Yang penting, lo nggak kehilangan semangat buat belajar. Karena justru di era AI, yang paling berharga adalah orang yang bisa belajar cepat, adaptif, dan kreatif. Jangan cuma jadi penonton perubahan. Jadilah bagian dari revolusi. Karena AI nggak akan ngambil kerjaan lo. Kalau lo bisa kerja bareng dia. Oke, Besti, segitu dulu obrolan kita soal AI. Semoga lo nggak panik lagi ya, tapi malah makin semangat buat upgrade diri. Sampai ketemu di konten berikutnya.